Jadi, Theory of Constraint atau TOC dapat diterapkan dalam pengelolaan proyek untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi hambatan yang membatasi kinerja proyek dengan langkah-langkah. Yang pertama itu terdapat identifikasi constraint atau hambatan. Jadi, manajer proyek harus mengidentifikasi bagian dari proses proyek yang menjadi hambatan utama. Hambatan ini dapat berupa sumber daya terbatas, kebijakan, kapasitas mesin, atau aspek lain yang membatasi kemampuan proyek untuk berjalan lebih efisien atau tepat waktu. Yang kedua, ada eksploitasi constraint, yaitu setelah hambatan utama tadi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengeksploitasi atau memaksimalkan penggunaan fungsi dari constraint tersebut dengan cara yang paling efektif dan biaya yang rendah. Jadi ini berarti berfokus pada pengelolaan hambatan tersebut agar tidak menjadi menghambat kinerja proyek. Yang ketiga, terdapat subordinasi sumber daya lain. Jadi sumber daya atau aktivitas lain di proyek harus disesuaikan untuk mendukung kinerja constraint. Yang berarti seluruh tim dan aktivitas proyek diarahkan agar constraint dapat berjalan optimal tanpa gangguan yang bisa memperparah hambatan. Yang keempat, terdapat elevasi constraint, yaitu jika setelah eksploitasi dan subordinasi hambatan masih menjadi masalah, maka perlu dilakukan tindakan besar seperti penambahan sumber daya, peningkatan kapasitas, reorganisasi, atau perubahan sistem agar constraint dapat diatasi sepenuhnya. Dan yang kelima itu repetisi, yaitu setelah hambatan utama berhasil diatasi atau diangkat, kemungkinan akan muncul hambatan baru. Jadi proses identifikasi dan pengelolaan constraint harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga performa proyek secara optimal. Jadi secara keseluruhan, TOC ini menekankan bahwa keberhasilan proyek sangat bergantung pada constraint. Jadi dengan fokus pada hambatan tersebut, proyek dapat ditingkatkan throughput-nya atau kelancaran pelaksanaannya, mengurangi waktu siklus, dan juga menekan biaya non-value added sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen proyek. Dan juga penggunaan TOC ini dapat dipadukan dengan teori manajemen proyek lain seperti triple constraint atau time, cost, scope untuk memastikan hambatan yang diidentifikasi berdampak minimal pada ketiga aspek tersebut dan kelangsungan proyek tetap terjaga.